Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dan dikasihi Tuhan. Kita melanjutkan belajar Alkitab kita. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang ada di surga, kami bersyukur saat ini kami boleh diberi kesempatan untuk belajar kebenaran firman-Mu. Kami buka hati pikiran kami Bapa. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami bisa mengerti apa yang kami pelajari. Kami serahkan proses ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita masih ada di bagian kedua dari pengantar pendalaman Alkitab kita. Di bagian ini kita akan mengetahui apa kekristenan yang sebenarnya itu. Mengapa kita harus belajar? Karena kita harus mengetahui sebenarnya kekristenan yang benar itu bagaimana. Dan sepanjang rangkaian pengajaran kita akan belajar untuk menghayati kekristenan yang benar. Selama ini kekristenan dihayati hanya sebagai agama. Memang sebagai lembaga Kristen disebut agama Kristen. Tetapi sebenarnya kekristenan itu bukan agama, melainkan gaya hidup Tuhan Yesus. Gaya hidup anak-anak kerajaan. Oleh karena itu, kali ini kita akan belajar apa perbedaan antara agama Kristen dengan sebagai agama dan Kristen sebagai jalan hidup. Ada 4 hal. Yang pertama, Kristen sebagai agama dihayati oleh orang Kristen dengan menekankan ritual dan ibadah-ibadah. Jemaat hanya berfokus pada ibadah hari Minggu, ibadah tengah minggu, persekutuan-persekutuan doa. Dia berkewajiban hadir, merasa wajib hadir di gereja, memberi persembahan, mengembalikan persepuluhan, berbuat kebajikan kepada gereja, kepada sesamanya. Dengan itu orang Kristen, dia merasa sudah cukup sebagai pengikut Kristus yang benar, merasa sudah melaksanakan kewajibannya sebagai orang Kristen, dan merasa sudah layak untuk masuk ke dalam surga. Sebenarnya nggak cukup, saudara. Ini masih keliru, meleset, saudara. Nah, kekristenan yang benar, kekristenan sebagai jalan hidup, memandang bahwa ibadah kepada Allah itu adalah seluruh hidupnya, segenap hidupnya, yang ia persembahkan kepada Tuhan. Roma pasal 12 ayat yang pertama. Orientasi hidupnya adalah bagaimana ia berkenan kepada Tuhan, bagaimana ia bisa menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan semua apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Matius 7 ayat 21. Ia meyakini hidupnya bukan miliknya lagi, melainkan milik Tuhan. Sudah ditebus dengan darah yang mahal. Roma 14 ayat 8. Baik hidup atau mati, ia adalah milik Tuhan. Sehingga ia benar-benar menjaga hidupnya sebagai milik yang berharga, milik yang mulia dari Tuhan. Menjaga kekudusan hidupnya senantiasa agar ia berkenan pada Bapa. 1 Petrus pasal 1 ayat 16. Ibadah di gereja hanyalah salah satu bagian kecil dari apa yang ia lakukan bersama saudara-saudara seiman. Berfellowship bersama, berbagi kasih bersama dengan saudara-saudaranya. Perbedaan yang kedua, kekristenan sebagai agama dihayati orang Kristen dengan bergantung pada pendeta atau gembalanya dalam hal hidup rohaninya. Hubungannya dengan Tuhan gak bisa ia rasa bisa berbuat langsung. Mereka ada perantara, yaitu gembalanya atau pendetanya. Ia minta bantuan doa, ditumpangin tangan lah, atau didoakan, datang ke rumah dan didoakan. Kalau ada masalah, ia segera datang pada pendeta atau gembala. Ia merasa tidak layak berdoa kepada Tuhan. Bahkan banyak jemaat yang mengkultuskan gembala-gembalanya, mengagung-agungkan pendetanya, sehingga ia lupa bahwa pendeta juga manusia. Seharusnya yang agung-agungkan adalah Allah, bukan pendeta atau bukan gembalanya. Sebagai akibatnya, misalnya bisa terjadi ketika ia kecewa atau sakit hati pada pendeta atau gembalanya, ia juga bisa kecewa atau sakit hati kepada Tuhan. Itu kekristenan yang masih meleset, saudara. Nah, kekristenan yang benar, kekristenan sebagai jalan hidup, dihayati orang percaya dengan suatu keyakinan bahwa semua orang percaya mempunyai martabat yang sama di hadapan Tuhan. Martabat imamat rajani, 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Sehingga masing-masing orang percaya punya kesempatan yang sama untuk menjalin hubungan yang istimewa dan intim dengan Allah. Ia sudah menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Allah.
Sehingga ia tidak khawatir apapun yang terjadi, karena ia yakin Allah bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi dirinya yang mengasihi dia, mengasihi Allah. Roma 8 ayat 29. Ia memandang pendeta atau gembalanya sebagai bapa rohaninya yang membimbingnya, yang memberi makanan rohani yang benar, yang mengajarkan kebenaran Alkitab yang murni. Ia juga memandang pendeta sebagai saudaranya dalam perjuangan yang sama untuk berkenan kepada Bapa. Pendeta gembala itu manusia yang punya kekurangan, kelemahan, yang juga harus berjuang sama-sama juga bersama jemaat untuk berkenan pada Bapa. Maka perantara satu-satunya antara ia dengan Bapa adalah Tuhan Yesus, bukan pendeta. Sehingga ia tidak tergantung pada pendeta, melainkan ia memperkarakan hidupnya, gelar perkara kepada Tuhan setiap kali atau setiap hari di hadapan Tuhan. Itu baru kekristenan yang benar. Yang ketiga, kekristenan sebagai agama dihayati orang Kristen dengan melakukan ritual keagamaan, baik ibadah atau perbuatan-perbuatan baik di gereja atau di luar gereja, misalnya ikut persekutuan doa, dengan harapan ia diberkati secara jasmani, doa-doanya dikabulkan dan dijawab oleh Tuhan. Bahkan kalau ia mengembalikan persepuluhan atau menabur di gereja, ia berharap berkat jasmaninya berlipat kali ganda. Jadi kekristenan sebagai agama yang ini, model gini, memanfaatkan Tuhan untuk kepentingan dirinya, untuk memuaskan keinginan hatinya. Dan biasanya hal-hal itu yang bersifat jasmani, yang bersifat materi. Ini masih meleset, saudara, kekristenan seperti ini. Nah, kekristenan yang benar, kekristenan sebagai jalan hidup dihayati orang percaya dengan tunduk pada keinginan Bapa, pada kehendak Bapa. Gairahnya adalah gairah Tuhan Yesus yang menyelesaikan tugas yang diberikan Bapa sampai tuntas sesuai dengan panggilannya, bidang hidupnya, entah sebagai polisi, sebagai pelajar, sebagai pengusaha, sebagai karyawan, sebagai pendeta bahkan. Yohanes pasal 4 ayat 34. Ia merasa tidak layak di hadapan Tuhan untuk meminta sesuatu yang menjadi keinginan hatinya. Kalaupun dia punya keinginan hati, ia menundukkan keinginannya itu pada kehendak Bapa. Seperti yang diteladankan Tuhan Yesus di Taman Getsemani di dalam Matius pasal 26 ayat 42. Ia melakukan pertemuan ibadah bukan ada maksud ingin diberkati, melainkan ia mau bersama-sama saudara-saudara seiman memuji memuliakan Tuhan, bersyukur atas segala kasih karunia-Nya, dan dia mau berfellowship dengan mereka. Itu kekristenan yang benar, saudara. Yang keempat, Kristen sebagai agama dihayati orang Kristen dengan memegang standar moral umum. Kalaupun dia menghayati Alkitab itu secara umum, memang ia bisa menjadi pribadi yang baik, yang saleh di mata masyarakat, taat pada hukum, ia tidak melanggar pelanggaran moral, dan dia banyak berbuat kebaikan di masyarakat, menyumbang di gereja, di masjid, menolong orang miskin. Dengan melakukan semua hal itu, ia merasa bahwa ia sudah menjadi Kristen yang benar. Dia merasa berhak untuk hidup nyaman di bumi ini, menikmati berkat Tuhan atas hidupnya dan keluarganya. Sebaliknya, kekristenan yang benar, kekristenan sebagai jalan hidup, dihayati orang percaya dengan mengarahkan terus-menerus hatinya kepada Tuhan. Baginya, Tuhan adalah hukumnya. Sehingga melakukan kehendak Tuhan, kehendak Bapa, meski tidak dilihat oleh orang lain, adalah mutlak baginya. Ia tidak mengharapkan pujian dari manusia, melainkan dari Tuhan. Kalaupun ia kaya karena ia telah bekerja keras untuk memperoleh kekayaan itu, ia tidak lekat dengan kekayaan itu, karena semuanya adalah milik Tuhan, dan ia pakai untuk kepentingan pikiran dan perasaan Tuhan. Filipi pasal kedua ayat yang ke-5. Sesuai dengan kehendak Bapa, Yakobus pasal yang keempat ayat 13-15. Jadi ia tidak seenaknya saja memakai sesuai apa yang menjadi keinginan hatinya. Kekudusan yang dihayatinya bukan hanya ukuran yang dilihat manusia, tetapi ukuran Allah. Bahkan dia mewaspadai apa yang ada di hatinya, motivasi-motivasinya ketika ia berbuat baik, agenda pribadinya ketika ia melakukan sesuatu. Apakah itu sesuai dengan kehendak Bapa atau hanya keinginan hatinya? Standar hidupnya bukan berdasarkan hukum manusia, tetapi standar keserupaan dengan Tuhan Yesus. Roma pasal 8 ayat 29. Atau sempurna seperti Bapa, Matius pasal 5 ayat 48. Dan yang ia kejar bukan hal-hal duniawi, melainkan hal surgawi yang akan diterimanya
di langit baru dan bumi baru, segala hal yang Ia ingini. 2 Petrus pasal 3 ayat 10 sampai 13. Karena dunia akan hancur, maka kita berjuang untuk hidup saleh dan kudus. Kalaupun ia menderita karena melakukan kepentingan Tuhan, keinginan Tuhan, ia rela menjalaninya. Matius pasal 10 ayat 39, Filipi pasal 1 ayat 29. Kalau memang penderitaan itu membuat ia layak untuk masuk ke dunia yang akan datang bersama Tuhan Yesus. Oleh karena itu keinginan satu-satunya hanyalah Tuhan dan bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus, itulah 4 hal yang menunjukkan perbedaan Kristen sebagai agama dan Kristen sebagai jalan hidup. Nah, untuk bagian ini ada beberapa pertanyaan refleksi yang kita akan renungkan selama 1 minggu ini. Yang pertama, apakah dalam penghayatan hidup kekristenan saya menghayatinya sebagai agama atau sebagai jalan hidup? Seperti yang sudah kita renungkan di atas. Yang kedua, bagaimana saya memandang dan memahami Tuhan saya? Apakah Dia Tuhan yang berkuasa atas hidup saya, atau hamba saya yang wajib mengabulkan doa-doa yang saya ajukan kepadanya? Yang ketiga, apakah saya merasa cukup puas dengan apa yang sudah saya lakukan sebagai orang percaya sampai saat ini? Mengapa? Yang keempat, apakah motivasi dan tujuan saya saat ini sesuai dengan maksud dan tujuan Tuhan menciptakan kita sebagai manusia dan memilih kita sebagai orang percaya? Mari saudara, selamat merenung, selamat berjuang bersama-sama saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur sudah menyelesaikan permenungan kami, belajar kami, pimpin kami agar kami boleh menghayatinya dengan benar dalam kehidupan nyata. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.